على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره. آمين يا رب العالمين.
wa yubnasu ad-dhamairu fil unsa wa yajuzu tazkiruha bi iradatil maiti awi saksi wa yaqulu fi waladi zina Allahumma ij'alhu quruban li ummihi wal muradu bil ibdali fil ahli wa zawjati ibdalul awsafi la zawati li qawlihi ta'ala al-hikna bihim zuriyatahum wa li khabari Tabrani wa ghairihi wa inna nisa'al jannati minan nisa'i dunya afdalu minal huril ain. Intaha. Puja dan puji syukur milik Allah Rabbil Izzah. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan keharibaan baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya termasuk kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita teruskan pengajian fikih tentang masalah rukun salat jenazah. Wa yu'nasu ad-dhamairu fil unsa. Kudu dimuanaskan domir fil unsa di mana ketika jenazahnya seorang wanita. Jadi ketika kita mendoakan si jenazahnya perempuan, maka domir gaibnya ini harus dimuanaskan. Misalkan yang meninggal dunia Hindun misalnya. Ini kita ketika berdoa pakai domir mu'anas. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa yu'nasu ad-dhamairu fil unsa. Maksudnya Allahumma gfir laha, laha itu ke jenazah. Yang jenazah itu perempuan. Beda kalau jenazahnya laki-laki. Wa yuprodu pakai mufrad. Misalkan jenazahnya laki-laki, maka kita berdoanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi beda. Makanya suka ada yang berdoa Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ha khusus jenazah perempuan, kalau hu jenazah laki-laki. Ada juga yang berdoa Allahumma gfir lahu. Nah, kalau
jenazahnya ada 5, ada 2, ada 3, lebih dari satu. Makanya kan kalau kita ngirim doa khususon ila ruhi, khususon ila ruhi, khususon ila ruhi, nah itu Allahumma gfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sebab yang didoainnya banyak. Tapi wa yajuzu tazkiruha bi iradatil maiti aw saksi. Boleh mentazkirkan domir bi iradatil maiti dengan maksud untuk si mayit, aw saksi atau kepada satu jiwa raga manusia yang sudah meninggal dunia. Jadi boleh, maksudnya boleh kita menyebut nama jenazah ketika kita mendoakan jenazah. Misalkan ada jenazah depan kita berdoa, ya, khususon ila ruhi almarhumah. Siapa itu? Nah, itu Allahumma itu sebut namanya, nggak apa-apa, biarpun jenazahnya ada di depan. Ya. Itu lebih taksis lagi, ya. Lebih khusus disebutnya, disebut jenazah namanya. Lantas gimana kalau seandainya misalkan jenazahnya perempuan, kita baca doanya Allahumma gfir lahu, nah, itu tetap masih bisa, ya. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau jenazahnya laki-laki, nah, terus kita berdoanya Allahumma gfir laha. Nah, ini enggak nyambung. Kenapa? Enggak nyampe. Gitu. Ya. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, kita berdoa Allahumma gfir laha, ini kagak nyambung. Ya. Ya. Wa yaqulu bi waladi zina, maka orang yang nyalatin jenazah dia berdoa untuk anak zina. Ketika ada anak zina yang masih kecil, yang belum balik, terus dia meninggal dunia, maka yang nyalatin ngedoanya Allahumma ij'alhu uruton li ummi. Jadi jangan Allahumma ij'alhu uruton li abawai. Nah, jadi khusus dia mah didoainnya Allahumma ij'alhu uruton li ummi. Gitu ya. Apa sebabnya? Kalau itu anak zina yang belum balik, kita doain khusus buat ibunya, bukan buat bapaknya. Li'annahu la yansabu ila abin wa innama yansibu ila ummihi. Sebab itu si anak zina nasabnya kagak nyambung kepada orang tua yang laki-laki, nyambungnya kepada orang tua perempuan, gitu ya. Takutnya ya ada anak bayi meninggal hasil zina, tuh ya. Kalau tuh hasil zina maut, itu kita doanya
Allahumma ja'alhu qurutan li ummihi. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah ini si bayi yang meninggal dunia celengan li ummihi, ke untuk ibunya. Jadi khusus untuk ibunya. Kalau ke bapaknya mah nggak nyambung. Tuh. Bisa begitu ya ini anak zina. Gitu. Tapi kira-kira kalau ada anak zina yang meninggal dunia, tetangga nggak pada tahu. Nah, ini keluarganya harus kasih tahu. Nggak usah malu-malu. Bilang aja, Pak Ustadz, ini anak saya masih kecil, masih bayi, meninggal dunia. Cuma ini itu anak di luar nikah. Gitu. Lah, ini kan ada bapaknya. Iya, ada bapaknya. Emang dia kerjaannya dulu. Gitu ya. Ya orang belum nikah udah dihantam sama dia, nggak sabar. Gitu ya. Akhirnya gendut duluan. Nah, terus ditikah. Begitu. Berarti kan ini anak di luar nikah. Nah, ini meninggal dunia. Ya, ini sohibil musibah harus terang-terangan sama ustaz. Harus terang-terangan sama yang ngedoain. Gitu. Ntar doanya apa? Allahumma ij'alhu qurutan li ummihi. Gitu. Tapi kayaknya nggak ada sih yang terang-terangan kayaknya. Anak kalau ada yang meninggal begitu, kayaknya nggak ada yang terang-terangan. Nah ini, jadi anak zina itu li'annahu la yansabu ila abin wa innama yansabu ila ummihi. Ya. Jadi dia mah nasabnya kepada ibunya. Ya. Maka binnya juga ke ibunya, bukan ke bapaknya. Tuh, ya. Kenapa enggak nasab dengan bapaknya? Li'annahu la yasihu, karena tidak sah kalau tuh anak zinanya perempuan terus dia ada jodoh diwaliin sama bapaknya di luar nikah. Gitu. Sebab enggak nyambung tuh perwalian. Maka nasabnya putus sama bapaknya. Tapi kalau dipikir-pikir mah ya, kayaknya banyak sih yang begitu ya. Di luar nikah. Cuma memang nggak terang-terangan banyaknya. Terselubung begitu. Terus juga kan misalkan yang paling parah kan, sekarang punya anak di luar nikah. Anaknya perempuan. Oh ya. Terus juga begitu anaknya dapat jodoh, ini banyaknya orang tuanya nyumputin. Iya. Banyaknya nyumputin orang tuanya. Padahal itu Masya Allah. Kalau tuh disumputin nggak terang-terangan, sama naib nggak terang-terangan, sama amil juga nggak terang-terangan, padahal itu anak zina, terus dia ada jodoh. Orang tuanya karena malu nutupin, terus dia ngewaliin, itu nanti anak seumur hidupnya zina. Gitu. Jadi seumur hidup dia zina. Kalau seumur hidup zina, Masya Allah. Kira-kira nanti siapa yang tanggung jawab di akhirat? Orang tuanya. Atau kalau kiai mah, kalau naib,
Amil, aku jadi nikahin, jangan ngomong apa-apa orang tuanya. Kalau begini misalkan kebiasaan kita begini, ketika ada keluarga yang mau nikahin anaknya, kita tanya dulu, misalkan ini anak pertama ya, iya, dapat jodoh di anak saya perempuan. Ini kira-kira anak di luar nikah, apakah anak di dalam nikah ini? Kira-kira kalau ditanya begitu ngambek enggak? Hah? Sembarangan, enak aja. Gitu. Gitu. Ya kan ikhtiar nggak apa-apa. Tuh ya. Tapi ada juga yang jujur. Ya, yang jujur ada. Seperti dulu ada ponakan tuh di Cadas menikah sama orang Pasar Baru, ya. Terus itu mah terang-terangan, gitu, bahwa ini benar anak saya, Pak Ustadz. Cuma ini anak di luar nikah dulu saya. Biasalah anak muda pacaran kebablasan, gitu. Gitu. Nah ini kira-kira siapa walinya? Oh, walinya udah aja wali hakim. Tuh ya. Ya nanti tergantung siapa oleh kodi yang dijadikan wali. Gitu. Ya. Langsung saja sama kodi ditikahin silakan. Atau kodi ngewakilin lagi silakan. Gitu ya. Nah ini wa yaqulu fi waladi zina Allahumma ij'alhu qurutan li ummi wal muradu bil ibdali bil ahli wa zawjati ibdalul awsafi la zawati. Jadi di akhirat kita nanti bakal bertemu dengan keluarga-keluarga kita, ya. Bakal ketemu dengan anak-anak kita di akhirat, bakal bertemu dengan istri kita nanti di alam akhirat, terutama nanti di surga. Ini bakal ketemu. Jadi kita semua ini bakal bertemu di alam akhirat. Biarpun di dunia yang meninggal dunianya sudah duluan, terus yang ini belakangan, atau ini udah kurun lama. Tapi ketika nanti di alam akhirat, dia akan dipertemukan, terutama istri kita, anak-anak kita, ini semuanya bakal bertemu dengan kita. Yang punya istri, ya, yang punya istri, makanya mengurus di gerak neangan istri itu. Iya, lagi nungguin aja, kemarin bilangnya di Lebaran Idul Fitri, aduh mana ini? Gitu ya, gitu. Mudah-mudahan jadi penting istri mah terus ya. Doain supaya cepat dapat istri lagi gitu. Gitu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alhiqna bihim zuriyatahum. Nanti kita bakal dipertemukan dengan zuriat-zuriat kita, dengan keluarga kita, dengan sanak famili kita. Nanti kita akan bertemu dengan abang kita, kakak kita, adik kita. Nanti di alam akhirat kita semua akan bertemu. Terutama ketika kita masuk surganya Allah, nanti kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Ya.
Ada juga nanti pertemuan antara murid dengan guru. Bertemu nanti di surga. Ya. Ada hari silaturahmi antara anak dengan orang tua di surga. Dengan guru-guru kita seminggu sekali nanti ada acara silaturahmi. Masya Allah ya. Kita semua bakal bertemu ya. Terutama dengan istri kita. Ini kita bakal dipertemukan. Ya. Ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, saya kan punya istri, ya. Nah, terus itu suaminya meninggal, ya. Seorang istri suaminya meninggal. Nah, begitu suaminya meninggal, selesai idah, berapa tuh idah wafat? 100 berapa? 4 bulan 10 hari. Berarti 100 lebih ya. Nah. Nah ini gimana? Begitu selesai idah 4 bulan 10 hari, tuh udah ada yang nganjangin. Tetangga pada nganjang. Nah, lah, atau dia udah lepas idah ini, dianjangin. Terkecuali belum lepas idah. Nih, kalau ada seorang wanita suaminya meninggal dunia, begitu meninggal dunia dapat seminggu belum selesai idah wafat udah ada yang nganjang, ini hukumnya haram. Apalagi baru seminggu, lah orang 7 harinya juga belum, gitu ya, udah dianjangin, gitu. Makanya harus kalau nyari istri, misalkan nih ada yang meninggal dunia nih, siapa nih? Wah, suami si Anu, wah masih muda nih istrinya kayaknya. Nah, itu nanti kalau kita pengen anjangin, nunggu 4 bulan 10 hari. Iya. Jadi kebanyakan sekarang menurut ulama fikih kan begini, kalau tuh perempuan ditinggal wafat sama suaminya dalam keadaan idah wafat 4 bulan 10 hari, pakai bedak hukumnya haram. Bibirnya pakai apa tuh namanya? Ginju apa listrik? Nah, itu hukumnya haram. Kalau bisa jangan keluar rumah. Ke warung juga nyuruh anaknya. Gitu ya. Lah zaman sekarang kan kagak. Masya Allah. Suaminya meninggal dunia, udah beres 7-nya, baru dapat 10 hari. Wah, udah dijingkrakan. Udah main ke sono, udah main kemana aja. Masya Allah, itu enggak boleh keluar rumah. Ini hukumnya haram. Enggak ada bedanya, jangankan itu ditinggal wafat. Enggak ditinggal wafat juga, cerai hidup. Cerai hidup. Rumah tangga berantem. Ditolak sama suami. Ya udah kalau lu pengen dicerai mah tolak tuki wahidatan. Aing tolak sia hiji ayeuna kene. Waduh. Jatuh tolak. Cerai talak 1. Ya, bain sugro. Itu idah.
Idahnya berapa, Mil? Hah? Berapa? 3 bulan 10 hari. Nah, kalau dia idah 3 bulan 10 hari, itu yang dicerai sama suaminya haram kalau dia pakai bedah. Haram kalau dia pakai gincu. Haram pakai pakaian yang bagus, dandan yang rapi, pakai kerudung. Wah, ini hukumnya haram. Gitu. Apalagi begitu baru dapat seminggu dicerai sama suaminya, udah ada yang datang keluar pakai motor. Aduh, bahaya itu ya. Itu nggak pakai aturan. Kok kenapa nggak boleh keluar? Apalagi ada yang nganjang juga kagak boleh. Apalagi keluar diajak sama laki-laki, ini hukumnya haram. Udah mah belum mahram digonceng, atau double triple haramnya. Itu double triple haramnya. Ya. Kenapa dihukumin haram? Karena begini, kalau ada seorang istri yang dicerai sama suaminya, dia dalam keadaan iddah tetap nafkah hukumnya wajib. Selagi dia masih iddah, ini nafkah tetap hukumnya wajib. Yang 3 bulan lebih itu wajib dinafkahin. Wah, sehari misalnya biasa dikasih nafkah 100.000, berarti sebulan 3 juta. Kalau 3 bulan 10 hari berarti 9 juta. Hah? Berapa? 10 juta. 10 juta. Oh, coba itu 10 juta. Kalau 50.000 sehari berarti 5 juta. Biasanya berapa? Begitu. Itu wajib. Ya, gitu. Makanya kan nggak boleh keluar kemana-mana. Satu itu masih wajib nafkah suaminya. Yang kedua, suaminya masih ada hak balik lagi tanpa akad pernikahan. Gitu. Tapi zaman sekarang perempuan baru juga dicerai dapat seminggu, wah, emangna aing teu bisa neangan salaki deui. Wow, kayak yang dendam begitu. Gitu. Masya Allah, ini tentang masalah istri kita. Terus nih kalau seandainya ada yang meninggal dunia suaminya, udah beres idah. Begitu beres idah wafat, ada yang mau nikahlah beliau ini. Nah, begitu nikah hatayam sampai tua. Yang jadi pertanyaan, ini di alam akhirat nanti, ini dia milik suami yang pertama apa yang kedua? Hah? Nah, ini dia milik suami yang pertama apa yang kedua? Jawabannya simple. Gitu. Jawabannya simple. Nih, Syekh Abu Bakar Sato Adimyati menyatakan gitu. Zahirul hadis annaha lisani. Maka itu perempuan jadi milik suami yang kedua. Itu suami yang pertama aku. Gitu. Aduh, karunya amat katanya. Gitu. Makanya banyak orang suaminya meninggal tapi enggak nikah lagi. Kenapa? Di akhirat inginnya sama suami pertama gitu ya. Gimana kalau sebaliknya? Sebaliknya
Suami punya istri, istrinya meninggal. Nah, terus itu suaminya udah pastilah kalau masih muda mah dia kawin lagi, tuh ya. Nah, terus dia nikah lagi, punya istri lagi. Istri yang pertama meninggal dunia, terus dia nikah lagi sampai meninggal dunia. Berarti udah 2 istrinya. Itu di alam akhirat suaminya milik siapa? Apakah milik istri yang pertama yang meninggal? Apakah milik istri yang kedua? Nah, kalau itu mah dua-duanya milik suaminya. Waduh, gitu ya. Jadi beda ya. Jadi nanti kalau di sini mah model Muhyiddin gitu ya. Nah, begitu. Nanti tuh Muhyiddin di alam akhirat masuk surga atau 2 istrinya dia. Gitu. Dia 2 itu istrinya nanti di alam akhirat. Ini yang tua, ini yang muda. Nah, jadi dua-duanya tuh didampingi sama istrinya dua-duanya. Gitu. Jadi di alam akhirat di surga mah tuh begitu tuh ya. Iya. Ini ya istri yang pertama, ini istri yang kedua, terus di depan bidadari surga, masya Allah. Ya. Kalau ada yang tanya, itu ribut nggak tuh berdua dia di surga? Gitu. Ya. Atau enggak bakal ribut dia mah di surga? Gitu. Jadi surga mah wa naza'na ma fi sudurihim min gilin ikhwana. Di surga mah sudah dicabut rasa kecemburuan. Enggak ada rasa cemburu-cemburu di surga mah. Udah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Beda di alam dunia. Coba-coba di alam dunia. Beat ukurannya. Nah, inilah maka tapi tetap cekang jeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nisa'al jannati min nisa'id dunya, sesungguhnya para wanita dunia, para istri dunia, afdalu minal huril en, lebih afdol, lebih utama daripada perempuan widadari surga. Itu ya. Jadi nanti istri kita itu jadi istri yang paling cantik ketimbang widadari surga. Istri kita lebih cantik dari widadari surga. Gitu. Di dunia biasa saja, tapi ketika nanti di alam surga, waduh, lebih cantik daripada widadari surga. Widadari surga cantik. Ya orang keterangan dalam kitab suci Al-Quran juga dalam surah Al-Waqiah, Masya Allah. Ya, kalau wanita dunia kan diginiin rada kasar nih. Gedeg-gedeg kayak jalan rusak yang mau kegeruduk tuh mil. Gitu ya. Tapi tuh begitu nanti masuk ke surga, Masya Allah, lesang. Gitu. Itu ya. Nah, makanya rumah tangga itu nyampe meninggal dunia. Tuh ya. Suka banyak yang nanya ya. Ada perempuan tukang kawin perempuan. Kawin dulu. Ada kali lelaki 10 mah. Ya. Itu di akhirat ntar gimana itu? Nah, itu ya. Dia nanti sama suami yang terakhir. Gitu ya. Terus suaminya cemburu? Kagak. Ya suaminya nanti didampingi dengan para widadari surga gitu ya. Jadi inilah, jadi para wanita-wanita dunia ini nanti di alam surga itu lebih afdol, lebih utama, lebih cantik,
lebih bagus akhlaknya ketimbang para widadari surga. Tuh. Ya. Yang nomor ketujuh, rukun salat janazah. Masih ingat enggak? Rukun salat janazah ada berapa? Ada berapa? 7. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga 4 takbir. Yang keempat Fatihah. Yang kelima baca sholawat. Yang keenam baca doa. Yang ketujuh wasabiuha salamun. Yang ketujuh adalah uluk salam. Ya, biasakan kalau kita nyalatin jenazah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah 4 takbir baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya. Jadi itu sama ya. Jadi salamun kagoiriha ba'da robiatin, membaca salam setelah takbir yang nomor keempat. Ya, ini beres takbir yang nomor keempat salam. Wala yajibu fi hadhihi zikrun ghairi salam. Jadi setelah kita takbir yang nomor keempat itu enggak wajib kita zikir selain salam. Enggak wajib. Baca doa juga enggak wajib. Lakin yusanu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu sunnah, itu baca doa itu. Misalkan langsung salam aja juga nggak apa-apa, ya. Misalkan nyalatin jenazah, usolli ala hadzal mait, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, biarpun nggak baca doa ya. Tapi sunnah baca doa. Doa yang mana? Doa yang terakhir tuh, ba'da takbiratir rabi'ah, setelah takbir yang nomor keempat, yang terakhir. Allahu Akbar. Udah keempat takbir, kita sunnah baca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gitu ya. Makanya kalau ada yang meninggal ikut aja nyalatin ya. Ini jamaah musholah Nurul Huda, misalkan ada yang meninggal, udah ikut aja nyalatin ya. Yang penting kita udah mengkaji tentang masalah rukun salat jenazah gitu. Dulu waktu pesantren, masuk ke pondok pesantren, belum ngerti sholat jenazah kayak gimana. Tapi ketika kiai ada undangan nyalatin, ikut aja udah. Gitu. Ikut aja udah.
Imam takbir ya kita ikut takbir. Imam salam kita ikut salam. Kan begitu. Ya. Itu belum tahu salat jenazah itu belum ngerti. Jangankan salat jenazah, ketika dulu waktu masuk ke pondok pesantren nggak tahu rukun wudhu ada berapa, syarat sholat ada berapa. Karena begitu masuk ke pondok pesantren belum diajarin ilmu fikih. Yang pertama diajarkan adalah satu kitab amil. Beres kitab amil selesai, kitab jurmiyah. Itu belum ngaji fikih. Udah 2 tahun lebih. Iya, nggak tahu rukun wudhu. Beres ngaji jurmiyah, terus ngaji sorop, matan bina, beres matan bina, ngelal, ngasal, beres ngelal, ngasal, ngaji yakulu, beres ngaji yakulu, baru kesonohnya ngaji alfiyah. Nah terus diiringi dengan kitab fikihnya, Fathul Qorib, kasih patuh saja, Fathul Qorib, kasih patuh saja. Nah, begitu ngaji Fathul Qorib, begitu ngaji kasih patuh saja, baru sadar. Rupanya rukun sholat ada sekian. Mondok udah 4 tahun, baru tahu rukun sholat. Jadi kita mau untung, mondok kagak, apa kagak, gitu. Jadi dulu itu pengen tahu rukun wudhu, pengen tahu rukun sholat itu, jadi beras udah habis berapa kintal, itu lah kita mas sekarang enak ngaji bareng-bareng jami'an, diterangin rukun sholat, diterangin rukun salat jenazah, diterangin hukum Allah melalui fikih, enak ya. Nah itu mah santri biasa ya. Tapi kan ngaji dasar dulu disebutnya ya. Kalau tanpa ngaji dasar, baca kitab kosong rada susah. Kalau enggak tanpa dasar ya. Kalau kita udah ngaji dasar, ngaji amil, jurmiyah, ngaji matan bina, sorop, terus ngaji ngelal, ngasal. Ada ngelal ngasal sampai ngelel-ngelel itu ngasal ya. Terus apa ilmu nahunya, kitab Mulhatul Arabi, sorobnya, Nazom al-Maksud, kitab Yaqulu, terus nahunya, kitab Alfiyah diantaranya, atau kitab Ibnu Hamdun, kitab Khudori, baru. Ya. Itu makanya yang pesantren kadang-kadang banyak yang nggak kuat, tengah jalan selesai. Tengah jalan selesai. Banyak yang nggak kuat. Kenapa? Karena memang seperti itu. Jenuh di pondok pesantren itu. Kalau kurang sabar, atau udah aja. Gitu. Nah, enakan keluar lah. Nyari-nyari kerjaan, dapat duit. Kan begitu. Nggak ada yang banyak. Orang pesantren. Kan di daerah kita juga nih di Lebak. Santri mah banyak sebenarnya mah. Gitu. Dulu kan banyak yang pesantren di Cikaduan tuh. Orang Lebak banyak, cuma ada yang 2 bulan, ada yang setengah tahun. Jadi di Lebak itu pesantren banyaknya nggak ada yang nyampe tuntas. Santri Lebak, nih di Lebak kan pada pesantren nih, banyaknya nggak sampai tuntas. Gitu. Yang penting mah ngalamin pesantren, begitu. Gitu. Ya, penting mah ngalamin pesantren. Jadi belum mateng gitu, mengkel juga kagak. Bahkan masih muda. Masih muda, udahanlah pesantren. Gitu ya. Akhirnya begitu diam di masyarakat karena ngajinya enggak sampai dalam, ngajinya enggak sampai terus, yang akhirnya ngeribet orang yang bisa ngaji. Begitu. Jadi kalau sepotong-sepotong kan kagak enak. Ya Rus. Ya kan Rus? Sepotong enak enggak sepotong? Gitu.
Jadi untung nih ya kita mah tahu rukun sholat, tahu rukun wudu ya. Nah, jadi ini adalah doa. Allahumma la tahrimna ajrahu ay ajros sholati alaih. Maksudnya ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ini jenazah ganjaran sholatnya tidak terhalang. Begitu maksudnya nih doa. Ya. Wala taftina ba'dahu. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan saja tuh ya kemaksiatan yang dilakukan oleh jenazah tidak menjadikan fitnah kubur, tidak menjadikan fitnah akhirat, tidak menjadikan fitnah-fitnah di alam yang akan datang. Gitu. Inilah doa. Tuh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Sebenarnya nyampe situ juga udah cukup. Cuma kan disambungin tuh sama wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ya. Nah ini walau takhallafa an imamihi bila uzrin bitakbiratin hatta syara'a imamuhu fi ukhra batalat sholatuhu. Jika seandainya ada makmum yang ngemakmum ke imam nyalatin jenazah, si makmum ini takhaluf. Takhaluf itu gitu, udah enggak ngikutin lagi si imam, namanya takhaluf. Jadi ikut dengan si imam nyalatin jenazah, tapi pas pertengahan nyalatin jenazah takhaluf, enggak ikutin imam. Nah ini gimana? Padahal ma hatta syara'a imamu bi ukhra. Nah, padahal mah imam terus aja takbir nyampe keempat. Dia mah takbirnya nyampe 3 udahan. Namanya takhaluf. Nah, kalau ada makmum yang seperti itu, batalat sholatuhu, maka batal salat jenazahnya. Misal kita ngemakmum nih si imam salat jenazah. Allahu Akbar, takbir, masih ikut sama si imam. Allahu Akbar, begitu dapat 2 kali takbir, takbir yang ketiganya kagak ngikutin si imam. Kalah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Atau imam udah beres takbir yang keempat, terus imam salam, dia itu bukannya salam, nambah takbir lagi, nyampe 5 takbir, maka itu hukumnya takhaluf. Karena takhaluf batalat sholatuhu, batal sholat jenazahnya. Nah makanya sholat jenazah, mau sholat fardu, sholat jenazah, udah ikutin si imam. Biarpun kalau bisa mah, biarpun kita kagak setuju sama si imam, gitu. Atau udah aja ikutin, gitu ya. Gitu. Kadang orang suka ada yang tanya, saya sholat berjamaah, tapi saya nggak demen ke imamnya, begitu. Ini saya harus gimana? Harus ngeberesin hati, begitu. Bukannya kita begitu ngemakmum terus kita atau gimana coba ya? Gitu. Masuk ke musola begitu mau ngemakmum, siapa itu imamnya? Salah, imam setuju. Nah ini saya harus gimana? Ini saya. Sedangkan saya hewa kata imam, teresek kata imam, benci kata imam. Lamun urang sholat masuk ke musola
terus ada imam, kebenaran imamnya yang kita benci. Nah ini gimana? Pak Ustadz, saya harus gimana? Nah, kamu ini harus ngebersihin hati. Gitu. Pun kudu ngebersihin hati, atau iya. Sebab kamu ini hatinya masih najis, hatinya masih kotor. Kalau kita sholat, hati kita masih kotor, percuma kita sholat. Gitu ya. Kalau kita ngemakmum, terus kita niat mau parokok, nggak usah, biarpun ada keterangannya juga, nggak usah, udah beresin hati aja, gitu, beresin hati, ya. Pun kalau kita hati logowo malah mau siapa kayak siapa jadi imam, ya, begitu, hatinya udah logowo. Ya. Dulu waktu di mana tuh di Ciamis ya, di Cikole, ceritanya kan bis ngaji tuh, ngaji bis zuhur jam 2, jam setengah 2 atau jam 1 mulai ngaji, ntar kan selesai tuh asar istirahat ya, sholat asar dulu, ntar di sholat asar ngaji lagi tuh akan ya. Nah begitu ini karena mungkin akan hatinya udah bersih hatinya. Nah terus juga ketika itu kan sholatnya ilmu fikih ya, kiai sholat kiai kalau ahli fikih kan begitu, pakaiannya sembrono gitu ya, yang penting mah ketutupan begitu. Kiai itu menandakan kiai ahli fikih, tapi terlihat sama kita ahli fikih, padahal kan batinnya mah kan bersih kan begitu. Nah sholat asar yang jadi imam santri, ya nggak tahu kalau tuh akang sholatnya di situ berjamaah sama santri. Udah komat santri jadi imam, akang masuk ke dalam cuma pakai kaos 77. Iya, kaos 77 terus sama sorban diginiin nih. Gitu. Sholat sugan kayak lain guru. Masya Allah. Eta sholat ngan seukur make kaos doang. Gitu. Menurut fikih sah. Tapi ada aja teman yang ngegerutuk teman. Kumaha eta akangnya. Ta sholat pakai iya doang, pakai naon, pakai kaos oblong. Gitu. Kaos 77. Lagi sorban diginiin. Kumaha guru urang kiai. Gitu. Itu pas lagi ngaji tuh ngomong ya akan ngomong ieu mah tempat fikih lain tempat tasawuf gitu ya. Nah kalau menurut fikih mah jadi aja udah sholat, jangankan tuh begitu pakai kaos oblong, ini kita sholat nggak pakai kaos nih, laki tapi lelaki nggak pakai kaos. Nah terus ada kain disrebetin sama kita nyampe ke sini nih, nyampe ke sini ya. Terus kita sholat sah sholatnya gitu. Itu nggak pakai baju, nggak pakai kaos, biarpun nggak pakai baju, nggak pakai kaos, sah sholatnya. Kenapa? Karena kan aurat sholat mah dari sini ke sini doang, gitu, dari sini ke sini, gitu. Ya. Jadi biarpun ini kita kelihatan sah saja sholatnya, cuma memang gitu kurang ada gitu. Apalagi kita jadi imam begitu sholat cuma pakai kaos oblong doang, terus pakai sorban diginiin, kita sholat jadi imam, makmumnya pada pakai jubah, coba kan kurang pas. Nah jadi kudu minimal lah kita kudu rapi, biarpun menurut ulama fikih itu boleh, sah saja. Walau kabaro imamuhu takbiratan ukhra
qabla qiraatil masbukil Fatihah tabi'ahu bi takbirihi wa saqatat al qiraatu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Orang terus ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala